Teman-teman, hari ini saya mau melanjutin perbaikan yang kemarin. Kemarin kan perbaikannya belum selesai karena setelah ganti playback dan ganti STRW 6553A, tapi TV-nya masih belum sembuh total. Dia bisa hidup cuman berkedip aja, hidup 1 detik terus mati lagi. Jadi saya bongkar komponen yang ada di bagian regulator. Saya nemuin ada 2 buah elko, dan elko itu udah saya belikan yang baru. Elko yang lama ini dia, ukurannya adalah 0,1 mikrofarad 50 volt dan 22 mikrofarad 35 volt. Saya udah beliin komponen yang sama, 0,1 mikrofarad 50 volt dan 22 mikrofarad 35 volt. Ini 0,1 mikrofarad 50 volt seperti ini ya, masih bagus. Terus 22 mikrofarad 35 volt. Saya akan pasang di mesinnya, terus sambil berdoa moga-moga TV-nya langsung bisa sembuh. Kalau misalnya enggak bisa sembuh, gimana nanti? Kita akan coba otak-atik bagian yang lain nanti ya. Kalau memang masih belum mau sembuh, kita coba cek komponen yang lain. Salah satunya adalah resistor. Kenapa nggak dioda? Karena diodanya udah saya cek teman-teman. Diodanya udah saya cek, diodanya nggak ada yang bocor, nggak ada yang rusak, nggak ada yang short. Jadi kecurigaan saya terletak pada kapasitor, karena memang kapasitor itu gampang rusak sih. Untuk sebagian TV, kapasitornya memang punya potensi banget untuk rusak. Saya balik dulu ya. Oh iya gini. Ini kan kemarin udah saya hidupin ya. Saya jadi khawatir ada listrik yang masih masuk di regulator. Jadi saya mau netralkan dulu. Cara netralinnya kita bisa ambil solder teman-teman. Ini kan kaki elko regulator. Nah, kaki elko-nya kita tempelin kaki solder seperti ini. Udah netral. Kalau nggak dinetralin, kadang-kadang kita nggak sengaja nyentuh bagian yang berhubungan sama kaki positif elko, nanti meledak dia, ada percikan apinya karena korslet. Saya pasang dulu ya ini. Yang 22 mikrofarad 35 volt dipasang di sini. Yang dikasih kode C710. Saya pasang dulu. Yang ada titiknya, gambar titik atau nggak kelihatan ya. Yang ada lambang titiknya itu teman-teman, itu negatif. Jadi yang ini adalah negatif. Pasang di sini ya. Aduh, nggak nyampe tangan saya nih. Saya butuh pinset. Kalau nggak pinset pakai tang cucut aja. Tapi saya lebih sering pakai tang cucut daripada pakai pinset. Jepit kayak gini, terus arahin. Meskipun agak susah, tapi bisa. Tuh kan. Terus ini lubang elko yang satu lagi masih belum terbuka ya. Jadi saya mau benerin elko yang barusan saya pasang dulu deh. Saya bengkokin dulu kakinya supaya dia nggak lari. Sekarang saya mau lubangin kaki elko yang satu lagi. Pokoknya teman-teman, setelah saya pasang elko-nya, saya bakal balik lagi ke kalian untuk nunjukin gimana hasilnya. Oke apa enggak? Berhasil apa enggak? Udah ya teman-teman, udah saya pasang elko-nya 2 buah
1, nggak kelihatan ya, 1 2, pokoknya di posisi situlah. Kalau mau tahu juga nih, ini sama ini. Terus sekarang tinggal saya coba langsung tes aja deh daripada nunggu lama-lama. Saklar onnya saya hidupkan dulu. Terus ini kabel audio speaker nggak usah saya pasang. Kabel degaussing jangan lupa dipasang. Terus kabel steker pasang. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira gimana hasilnya? Kita lihat. Bismillah. Tetap aja. Tetap nyala sedetik, teman-teman. Nggak lebih daripada itu. Coba saya pencet ya. Tetap aja. Sekarang saya cabut lagi. Sekarang saya hidupin. Iya, cuman hidup sedetik aja. Baiklah, sekarang saya matiin lagi. Saya nyalain lighting saya. Berarti kerusakannya bukan hanya terletak pada regulator, bisa jadi ada proteksi yang aktif di sini. Tapi bagian mana yang aktif, saya akan cari tahu dulu ya. Dengan cara kita melihat bagian mana yang janggal. Playback udah diganti. Komponen-komponen yang saya anggap mencurigakan udah saya ganti. Terus ada apa lagi ya? Oh iya, transistor horizontal dengan tipe C6090 kan kakinya udah pernah dicopot, udah pernah disolder maksudnya. Saya mau coba lepas dulu seluruh kakinya. Jadi tiga-tiganya saya mau lepas saja solderannya. Kalau biasanya kan cuma kolektor, jadi ini mau saya coba lepas bagian kolektor dan emitornya. Kolektornya yang tengah, emitornya yang mana ya? Oh iya, emitornya sebelah kanan, yang ini. Yang ini emitor, yang ini kolektor, yang ini basis. Yang ini sama mau saya lepas. Setelah itu saya bakal balik lagi ke kalian. Setelah saya coba ukur tegangannya ada apa enggak di kumparan sekunder setelah saya lepas kaki transistor horizontal. Teman-teman, saya agak sedikit dapat kabar gembira nih, bahwasanya rangkaian regulator pada kumparan primer itu sebetulnya udah bekerja. Terbukti dari tegangan yang terukur 300 volt lebih di elko-nya. Biasanya sih saya menggunakan cara ini gitu. Jadi untuk teori-teori biasanya jarang kita dikasih ide untuk mengukur elko ini, karena ini kan frekuensinya tinggi. Jadi kalau kita ukur avometer kita tuh bakal rusak. Tapi kalau mengukurnya sebentar bisa jadi nggak rusak, apalagi TV-nya dalam keadaan off. Kalau keadaan on, maksudnya kalau keadaan TV-nya normal ya jangan diukur, nanti bisa rusak alat ukurnya ya. Yang jelas ringnya harus 1000 volt minimal. Kalau misalnya kita mau mengukur tegangan yang ada pada kumparan atau pada blok primer, jangan di bawah 1000, karena bisa rusak nanti. Karena tegangan yang terukur bisa jadi di atas 200 volt. Jadi sekarang yang negatifnya bagian regulator itu harus kita kasih di negatifnya elko seperti ini. Terus bagian positifnya kita akan ukur di daerah kaki STRW 6553.
Kali ini saya memilih di sini. Tuh. Kita melihat di sana ada tegangan 325 volt. 323 sampai 325 volt DC. Artinya rangkaian primer ini bekerja gitu. Kemudian menginduksi lilitan pada trafo inti ferit yang kemudian harusnya di kumparan sekunder itu mengeluarkan tegangan tertentu, misalnya 115 volt atau 110 volt, 24 volt, 9 volt, 5 volt dan lain-lain. Dan ternyata saya nggak nemuin tegangan itu di luar kumparan primer seperti ini. Di kaki playback saya nggak menemukan tegangan 110 atau 115 volt di kaki playback ya. Di kaki playback saya nggak nemuin tegangan itu sama sekali. Apa karena playbacknya nggak cocok? Padahal ini udah saya lepas ya. Sekarang saya coba ukur di kaki-kaki yang lain deh. Saya akan coba cari elko yang besar di sini. Ini hampir-hampir nggak kelihatan, susah saya carinya. Mana elkonya ya? Ini coba. Nggak ada tegangannya. Sama sekali nggak ada tegangan di bagian primer, di bagian sekunder, padahal bagian primernya udah bekerja gitu. Dan kira-kira bagian mana yang rusak ya? Saya akan cari tahu dulu. Setelah ketemu saya bakal tunjukin ke kalian. Nggak ada tegangan sama sekali di bagian sekunder, padahal primernya udah bekerja. Teman-teman, saya barusan nyopotin sebuah komponen yang namanya adalah IC SE1250130N. IC ini yang menstabilkan tegangan menjadi sekitar 115 volt. Saya jawabnya agak ragu-ragu karena saya ngelihat di sini kodenya SE125. Dan setelah IC ini saya copot, saya coba mengukur tegangan di sini. Meskipun pengukuran tegangan ini dengan yang sebelumnya nggak terlalu terlihat signifikan perbedaannya, tapi saya mau tunjukin ke kalian bahwasanya tegangan di kumparan sekunder atau di blok sekunder itu memang muncul. Ini adalah elko horizontal. Jadi saya taruh positifnya di bagian positif dan negatifnya di bagian negatif. Sekarang saya coba hidupin, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kalian lihat di avometer saya, ringnya hampir salah saya. Kita kasih ring sebesar 1000 volt DC. 1000 volt DC ya, high voltage. Negatif kita taruh di negatif, positif kita taruh di positif. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kalian bisa lihat tegangan di sana 160 volt dan turun signifikan ke angka, kayaknya bakal ke angka 0 ini. Karena dia terus turun. Salah ucap saya. Tuh ya. Tegangannya di kumparan atau di bagian sekunder ternyata keluar, teman-teman. Tapi karena ada yang nggak beres, akhirnya dia protek, akhirnya tegangan di kumparan sekunder itu nggak dikeluarkan lagi oleh regulator. Karena kalau dikeluarkan dikhawatirkan akan merusak beberapa bagian di dalam TV ini, gitu ceritanya. IC ini yang kaki tengah itu nyambung ke arah optocoupler. Dan sebelum mengarah ke optocoupler, saya ngedapati di sini ada sebuah dioda. Ini kaki tengah ya. Ini mengarah ke jumper, masuk ke optocoupler, dan di dekat jumper ini ada dioda. Coba saya ukur diodanya dulu. Tadi saya mengukur diodanya dan kelihatan diodanya tuh kayak rusak gitu, teman-teman. Tapi untuk meyakinkan bahwasanya dioda itu masih rusak atau
udah rusak atau masih bagus, kita akan melepasnya nanti. Tapi on board seperti ini, kita colokin, kita tes seperti ini, kita akan melihat angka 0 di sana ya, di avometer. Sekarang kita balik anoda dan katodanya. Kita balik. Kita nggak ngelihat ada angka yang ditunjukkan sama avometer digital saya. Biasanya sih ini ciri-ciri dioda yang rusak. Untuk membuktikannya, saya mau lepas dulu diodanya, terus saya mau ukur. Saya mau tunjukin ke kalian habis itu. Ternyata diodanya beneran rusak loh teman-teman. Ini dia diodanya. Tipenya saya nggak tahu berapa nih, soalnya nggak ada tulisannya. Coba kita perhatikan dari dekat ya. Mana tahu kelihatan tulisannya. Aduh, nggak kelihatan tulisannya berapa ini. Nggak apa-apa deh. Coba kita ukur dulu ya. Tuh, nggak nunjukin angka kan di avometer digital saya. Sekali lagi. Tuh, nggak nunjukin angka kan. Terus kita balik. Tuh, nggak nunjukin angka. Rusak nih teman-teman. Tapi saya nggak tahu serinya berapa. Biasanya IN401 sih. Biasanya ya. Tapi saya mau cari informasi dulu deh. Saya mau ganti dulu diodanya. Dan setelah saya cari di internet, di part listnya, ternyata dioda ini adalah dioda D714 dengan tipe IN4148. Dan saya udah punya dioda IN4148. Ini dia. Silau ya. Tulisannya tuh agak susah kalau misalnya kita baca dari sini teman-teman. Karena tulisannya tuh nggak urut IN terus 41 terus 48, nggak kayak gitu. Tapi IN4 terus bawahnya 148. Tapi ini mending masih bisa kelihatan. Yang ini nggak sama sekali nih. Kalau misalnya yang lama tuh diukur pakai avometer digital, dia kelihatan rusak. Sekarang saya mau coba ukur dioda IN4148 yang baru ini. Apa kata avometer digital? Kalau misalnya sama kayak yang tadi, sama kayak yang sebelumnya, sama kayak yang punya mesin TV ini, berarti ya nggak rusak ya. Sekarang kita tes ya. Berapa angka yang ditunjukin sama avometer? Nggak nunjukin angka sama sekali. Sekarang saya balik. Aduh, jatuh. Nggak nunjukin angka sama sekali ya. Oh, nunjukin teman-teman 588. Sekarang saya balik. Nggak nunjukin angka sama sekali. Dan dia jatuh lagi yang kedua kalinya. Supaya lebih meyakinkan, saya ukur lagi. Muncul angka 588. Dan sekarang saya balik probe-nya. Iya, nggak muncul angka sama sekali ya. Ini dioda yang masih bagus. Dioda yang lama itu rusak. Jadi sekarang saya mau mengganti dioda itu. Dan setelah dioda saya pasang, saya mau masang IC-nya SE125. Moga aja TV-nya normal ya. Udah saya pasang teman-teman. Sekarang saya mau tes aja langsung. Colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. TV-nya sembuh kan, on tuh. Dan suaranya normal, nggak ada suara aneh-aneh. Cuman saya nggak bisa ngelihat di depan ada rasternya apa enggak, karena fokus dan screennya belum saya setting. Saya cabut dulu deh ya. Saya matikan dulu. Saya mau pasang mesinnya ke tempatnya. Pertama ada kabel audio, saya pasang dulu. Kabel audio udah saya pasang. Terus posisi
posisi mesinnya saya pasang seperti ini. Ingat, yang atas adalah fokus dan yang bawah adalah screen. Sekarang saya mau lihat TV-nya dari depan. Dan saya mau adjust screen untuk nerangin layar, terus nge-adjust fokus untuk bikin supaya gambarnya tuh fokus, teman-teman. Kayak gini ya. Nih. Nah, fokus kan sekarang? Kalau kayak gini nggak fokus kan? Nah, sekarang fokus kan? Nah, fokus kan? Nah, kayak gitu. Fokus yang atas ini untuk ngefokusin gambar, dan yang bawah screen itu kalau kita putar ke kanan nanti layarnya akan jadi terang gitu. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya sampai muncul garis-garis di layar, artinya screennya kegedean, itu harus kita kecilin. Screen nggak boleh terlalu besar, nanti tabungnya rusak. Sekarang saya mau lihat dari depan deh. Ini dia penampakan dari depan. Sekarang saya hidupkan ya. Baiklah, sekarang TV-nya udah hidup, tapi belum kelihatan ada gambar di layarnya. Sekarang saya ambil obeng, saya mau adjust screen-nya ke sebelah kanan sedikit aja. Tuh kan, sekarang kelihatan ada rasternya ya. Mantep. Tapi kok kayaknya gambarnya, fokusnya kok kayak gini ya. Bentar ya, saya coba pindah channel. Oh, SD-nya nggak kelihatan, teman-teman. Artinya gambarnya tuh kayak ngelebar gitu. Maklum lah, karena habis ganti playback ya. Oh, SD-nya nggak kelihatan. Jadi problem yang pertama udah selesai. Tinggal kita mau memperbaiki problem-problem selanjutnya, yaitu OSD-nya nggak kelihatan. Repot dong kalau OSD-nya nggak kelihatan. Tuh kan. Ini gambarnya kayak ketarik gitu, dan di tengah fokus. Cuman dia penuh. Vertikal dan horizontalnya normal. Sekarang kita coba cari cara untuk menghidupkan atau untuk munculin OSD-nya. Kalau fokusnya kita setel sekarang pun bisa sih, coba saya setel ya. Tuh. Begitu fokusnya saya setel, saya putar ke kanan, jadi kelihatan lebih penuh gitu rasternya. Jadi nggak ketarik kayak tadi ya. Kalau tadi sebelum fokusnya disetel dia kayak ketarik gitu. Permasalahannya sekarang adalah cara memunculkan OSD. OSD biasanya kita cek jalur AFC. Yaudah, kalau gitu saya matikan dulu TV-nya. Saya bakal balik lagi setelah saya cek jalur AFC-nya. Kalau misalnya udah, saya bakal ketemu saya bakal tunjukin ke kalian. Saya udah perhatikan mesinnya dan udah saya perhatikan playbacknya. Konon katanya ya, karena TV beda-beda ya gitu, jadi saya inget-inget aja. Konon katanya playback TV Sharp itu kalau udah diganti memang kayak gitu dia, muncul cacatnya hilang, OSD atau OSD-nya hilang. Dan biasanya kalau memperbaiki OSD itu kan kita cek jalur AFC. AFC itu ada di kaki nomor 5. Kaki nomor 1 ini di atas ya, karena ini ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 dari nomor 10 kaki AFC itu.
Kalau misalnya kita hitung linear aja dari angka 1 ya, 1 2 3 4 5, kaki nomor 5. Sekarang kita lihat kaki nomor 5, kita urutkan. Dia akan berjumpa dengan resistor dengan kode R622. Kemudian ketemu sama kapasitor C606. Terus saya perhatikan dulu biar lebih jelas nilainya berapa. Angkanya 1 2 3 4 5, R-nya 622 dan C-nya 650, ding. C650. R622 dan C650 ini dihubungkan paralel. Gitu. Dan untuk kasus tertentu, kita nggak akan memodifikasi mengganti resistornya supaya tegangan yang masuk ke IC-nya lebih kecil atau lebih sesuai. Tapi cukup kita lepasin aja kapasitornya. C650 ini kita lepas aja gitu. OSD-nya udah muncul. Tapi kayaknya saya mau lepas ini aja deh. Saya mau lepasin kaki kapasitornya aja deh. Gitu ya. Ini ada resistor untuk menurunkan tegangan ya. Sekarang saya mau coba tes dulu. Kira-kira tegangan gini deh ya. Saya mau tes dulu deh tegangan yang keluar ini berapa. Tegangan yang keluar di sebelum, oh iya ya, nggak bisa juga ya teman-teman. Kalau saya cek di sini tegangannya itu nanti ya bakal muncul tegangan, bakal bisa diukur. Tapi kalau sebelum muncul maksudnya sebelum keluar di resistor, tegangannya nggak bakal muncul di sini. Di sini nggak bakal muncul tegangannya kalau diukur, karena nggak ada elko-nya. Sekarang coba saya ukur deh tegangannya ada berapa volt sih. Saya nggak bisa megang voltmeternya nih. Taruh sini aja lah ya. Jadi saya hidupin deh. Bismillah. Colok-colokan kayaknya saya. Apa belum saya hidupin? Oh, belum saya hidupin. Saya hidupin dulu. TV-nya udah hidup. Sekarang saya mau ukur tegangan AFC-nya. Ada berapa volt ya? Di sini. Tuh kan tegangannya nggak keluar teman-teman. Tegangannya nggak keluar di sini. Jadi saya mau lepas aja deh. Saya mau lepas kapasitornya coba. Kakinya salah satu udah saya lepas teman-teman. Sama kayak metode saya waktu ngelepas kaki transistor horizontal. Kayak gitu. Satu kaki aja cukup dilepas. Sekarang saya mau tes, lihat dari depan kira-kira OSD-nya muncul apa enggak. Sekarang langsung pengen saya uji coba deh. Kita lihat hasilnya kayak mana. Ayo. Wih, OSD-nya muncul teman-teman. Muncul. Coba sekarang saya tekan menu ya. Kalau SD tekan menu. Mana menunya ya? Nggak kelihatan. Ini ada tulisannya movie. Coba saya gedein dulu ya. Saya pengen gedein dulu screen-nya. Kayaknya screen-nya kurang gede nih.
Udah jelas ya. Sekarang saya coba pencet, menunya nggak muncul. Jangan-jangan menunya pakai remote kali ya. Tapi kalau saya pencet volume, kacau tuh. Sampai atas-atas juga tuh teman-teman. Kalau saya pencet CH, dia normal tapi kayak gepeng gitu. Kayak vertikalnya tuh kayak nggak sempurna gitu mukanya. Jadi saya belum bisa bilang perbaikan kali ini selesai. Saya coba mau lihat lagi mesinnya dan mau kita akalin lagi deh. Saya punya sebuah kapasitor, ukurannya adalah 100 nanofarad. Ini dia. Letaknya saya pasang antara resistor R622 dan kaki playback nomor 5 bagian AFC. Jadi jalur di tengahnya saya potong teman-teman. Ini adalah jalur yang saya potong. Jadi sebelum masuk ke resistor dan masuk ke kapasitor C650, ini saya kasih kapasitor dulu yang berukuran 100 nanofarad. Biasanya sih berhasil. Gimana atau kenapa kok saya kasih kapasitor, kapan-kapan saya jelasin. Yang penting sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ternyata percobaan yang tadi saya kerjain tuh nggak berhasil teman-teman. Akhirnya saya pakai cara yang lain lagi. Tadi itu OSD-nya muncul tetap sama. Jadi angkanya tuh kayak gede kecil terus bergetar-getar gitu, nggak karu-karuan. Terus menunya kalau kita pencet di tombol menu dia nggak muncul menunya. Jadi seolah-olah kayak tombol di panel depan itu kayaknya bermasalah, padahal enggak ternyata. Dan setelah saya pakai cara yang terbaru, akhirnya berhasil, muncul juga OSD-nya dan menunya tuh muncul stabil. Terus ukuran tulisan di OSD itu nggak gede kecil lagi. Yang saya lakuin kayak gini nih. Saya coba cabut dulu degaussing. Sekarang saya tunjukin ke kalian. Saya pakai cara kayak gini. Ini kan ada inti ferrit. Ini ferrit nih teman-teman. Ini ferrit dan di sini di dalamnya itu ada lilitan. Inilah yang mengeluarkan tegangan tinggi. Nah, karena ini playbacknya nggak sama playback yang asli, akhirnya adalah perbedaan output di tegangan AFC. Tegangan AFC itu ternyata nggak munculin tegangan yang sesuai sama playback yang lama yang dibutuhkan sama TV ini. Akhirnya saya harus memberikan input tegangan yang sesuai untuk AFC. Dan dari mana cara mengambil tegangan itu? Dengan cara memberikan lilitan pada inti ferrit sebanyak 9 lilitan seperti ini. 9 lilitan, yang satu ujung yang satu saya masukin ke ground, yang ujung satu lagi saya masukin ke AFC, tapi bukan di kaki playback AFC ya. Seperti ini bisa kalian lihat. Bukan di kaki AFC. Kaki AFC-nya saya putus ya. Kaki AFC playback nomor 5 itu jalurnya saya putus. Jalur kaki AFC pada playback nomor 5 itu kaki nomor 5 pada playback untuk AFC itu jalurnya saya putus yang mengarah ke resistor dan C650 ya. C berapa tuh? Ya, C650. Jadi inilah kabelnya. Langsung saya solder di kaki resistor. Tapi kapasitor C650-nya tetap saya pasang. Begitu saya pasang, tetap aja nggak ada perubahan. Ternyata OSD-nya nggak muncul juga, atau muncul tapi masih kayak yang lama gitu.
getar-getar gitu. Akhirnya saya lepas lagi kaki kapasitor C650, terus saya tes normal, ternyata OSD-nya muncul dan menunya muncul dan gambarnya nggak bergetar-getar lagi. Jadi itulah cara untuk membuat tegangan tambahan yang dibutuhkan oleh kaki AFC supaya OSD-nya muncul. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Video ini durasinya panjang banget, lebih dari 30 menit. Nanti saya bakal tunjukin ke kalian di menit-menit keberapa aja. Yang penting-penting mungkin yang itu adalah menit yang kalian butuhkan untuk memperbaiki TV yang sedang kalian perbaiki. Saya pasang. Terus coba kita lihat dari depan ya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt dulu. Sekarang TV-nya udah hidup dan kita akan melihat gimana hasilnya. Tuh, OSD-nya muncul kan, terang ya. Terang. Terus coba kita pencet. Oke. Nomornya stabil, nggak gede kecil vertikal lagi. Terus coba kita pencet tombol menu. Wah, normal. Kok tadi kan ada bayangan di atas ya, sekarang udah enggak. Normal. Terus kita pencet tombol apa namanya ini? Tombol menu tadi volume ya. Tombol menu normal gitu. Kalau tadi sebelumnya cuman muncul movie-nya ini aja, yang kontras color brightness ini nggak muncul. Sekarang udah muncul semua. Coba kita setting ke AV deh. Kita setting ke AV supaya kita bisa ngetes TV-nya menggunakan antena atau menggunakan STB. Karena saya kebiasaan pakai STB atau saya memang nggak pakai antena di rumah. Saya pakai STB atau pakai TV kabel, jadi ya harus cobanya pakai AV. AV2 seperti ini. Kita lihat screen-nya nggak terlalu gede. Biasanya kalau terlalu gede kelihatan merah. Ini enggak ya. Oke, sekarang kita cek pakai input video gimana hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Suaranya mantep pol. Coba sekarang saya pindah ke TV action. There's certainly nothing hypocritical about the media handling every perceived intolerance. Keren. Ayo, kita tinggal satu blok lagi. Sampai Merauke tersebar 100 Keren. yang kecil dari jarak berpotensi. Baiklah ya, saya matikan dulu. Soalnya kalau lama-lama nanti kena copyright. Atau saya hidupin. Cuman saya pilih channel yang ini aja deh. Saya pilih channel yang bebas copyright aja. Channel yang bebas copyright biasanya di channel TV TPI atau TV Kepri. TV Kepri deh kayaknya. Ya ini aja ya. Sekarang saya kasih suara. Khozo. Berarti yang ini nih, ya. Ini kan khozo. Baiklah teman-teman, udah beres nih, TV-nya udah sembuh. Gitu aja cara memperbaikinya ya. Semoga bermanfaat video yang durasinya panjang ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.